LPM Universitas Indonesia baru-baru ini merilis hasil survei mereka terhadap 42 orang ahli ekonomi untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dengan membandingkan dengan periode sebelumnya dan mengukur ekspektasi mereka di masa depan. Dalam survei tersebut, ada 3 sektor yang menjadi objek survei, yaitu kondisi ekonomi secara keseluruhan, tekanan inflasi, pasar tenaga kerja, dan ekosistem bisnis. Bagaimana hasil dari survei LPM Universitas Indonesia tersebut? Kita akan membahasnya hingga tuntas. Saksikan video ini hingga selesai agar tercerahkan tentang bagaimana para ahli ekonomi melihat kondisi ekonomi kita saat ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan itu menurut 55% dari para ahli ekonomi yang disurvei itu mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia lebih buruk jika dibandingkan dengan periode 3 bulan yang lalu. Dari 42 orang ahli ekonomi yang disurvei itu sebanyak 23 orang ahli ekonomi mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan lebih buruk. Kemudian ada 11 ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia stagnan alias tidak berubah. Bahkan ada 7 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan jauh lebih buruk. Dan hanya ada 1 ahli ekonomi yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia akan membaik. Perkiraan pertumbuhan perekonomian Indonesia di 3 bulan mendatang juga terlihat pesimistis. Ini terlihat dari sebagian besar ahli ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi. Dari 42 orang ahli ekonomi yang disurvei, itu sebanyak 23 orang ahli ekonomi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 3 bulan mendatang akan mengalami kontraksi. Ada 12 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tidak berubah alias stagnan, dan hanya ada 7 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami pertumbuhan. Meski begitu, tidak ada para ahli yang memperkirakan bahwa kontraksi akan lebih buruk, dan sebanyak 6 ahli memperkirakan perekonomian akan bertumbuh. Kebanyakan ahli ekonomi yang disurvei berpendapat bahwa tekanan inflasi tidak berubah atau sedikit lebih rendah dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Dari 42 orang ahli ekonomi yang disurvei, itu sebanyak 16 orang ahli ekonomi mengatakan bahwa tekanan inflasi akan tidak berubah. Kemudian ada 15 orang ahli ekonomi mengatakan bahwa tekanan inflasi akan lebih rendah. Kemudian ada 9 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa tekanan inflasi akan meningkat, dan hanya ada 2 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa tekanan inflasi akan jauh lebih rendah. Untuk 3 bulan mendatang, itu sebagian besar ahli ekonomi yang disurvei memprediksi bahwa tekanan inflasi akan meningkat. Dari 42 orang ahli ekonomi yang disurvei itu, sebanyak 20 orang ahli ekonomi mengatakan bahwa tekanan inflasi di 3 bulan mendatang itu akan lebih tinggi. Kemudian ada 8 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa tekanan inflasi di 3 bulan mendatang itu tidak berubah. Kemudian ada 8 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa tekanan inflasi untuk 3 bulan mendatang itu akan lebih rendah. Kemudian ada 3 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa tekanan inflasi untuk 3 bulan mendatang itu akan jauh lebih rendah. Bahkan ada 3 orang ahli ekonomi yang memperkirakan bahwa inflasi akan jauh lebih tinggi di 3 bulan mendatang. Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia itu memburuk.
Rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat sebagian besar ahli ekonomi yang disurvei sepakat bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia itu lebih buruk dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Dari 42 orang ahli ekonomi yang disurvei, itu sebanyak 19 orang ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia itu lebih buruk dibandingkan 3 bulan yang lalu. Kemudian ada 13 ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kondisi pasar tenaga kerja tidak berubah. Kemudian ada 9 orang ahli ekonomi bahkan mengatakan pasar tenaga kerja Indonesia dibandingkan 3 bulan yang lalu itu jauh lebih buruk. Dan hanya ada 1 ahli ekonomi yang mengatakan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia itu jauh lebih baik. Hasil survei dari LPM Universitas Indonesia ini juga menunjukkan bahwa kondisi bisnis di Indonesia saat ini suram. Dari 42 orang ahli ekonomi yang disurvei, itu sebanyak 17 orang ahli ekonomi mengatakan bahwa kondisi bisnis di Indonesia itu telah memburuk dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Kemudian ada 15 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kondisi bisnis Indonesia itu tidak berubah. Bahkan ada 7 ahli ekonomi yang mengatakan bahwa ekosistem bisnis atau kondisi bisnis di Indonesia saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Dan hanya ada 3 ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kondisi bisnis atau lingkungan bisnis di Indonesia saat ini lebih baik. Survei ini juga menunjukkan bahwa kondisi bisnis di Indonesia untuk 3 bulan ke depan itu akan makin suram. Dari 42 orang ahli ekonomi yang disurvei, itu sebanyak 17 orang ahli ekonomi mengatakan bahwa kondisi bisnis di Indonesia pada 3 bulan mendatang itu akan memburuk. Kemudian ada 13 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kondisi bisnis di Indonesia itu stagnan alias tidak berubah. Kemudian bahkan ada 6 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kondisi bisnis di Indonesia untuk 3 bulan mendatang itu jauh lebih buruk. Kemudian hanya ada 6 orang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kondisi bisnis di Indonesia untuk 3 bulan mendatang itu akan lebih baik. Dari hasil survei LPM UI tersebut tampak bahwa perekonomian Indonesia saat ini dan ke depan menghadapi tantangan berat. Pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang tepat agar Indonesia terhindar dari krisis ekonomi yang akan menyengsarakan rakyat. Semoga Allah melindungi negeri kita tercinta ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Semoga video ini dapat mencerahkan dan silahkan share video ini agar makin banyak yang tercerahkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar selalu terupdate dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tengah keprihatinan yang kita alami saat ini, amalan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita semua kembali fitri. Amin.